Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining, orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, ada sebuah cerita pendek. Seorang pengendara sepeda motor ditangkap oleh Pak polisi, lalu diperiksa. Ini motor siapa? Pinjam Pak. Helm? Pinjam. SIM? Pinjam. Kata Pak polisi, tidak boleh begini. Marah yang naik sepeda motor. Pak polisi bagaimana? Kok tidak boleh? Yang punya saja bilang boleh. Cerita ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat kita sekarang cenderung memboleh-bolehkan diri sendiri, melahirkan permissive society. Masyarakat serba boleh dengan ukuran sakarepe dewe. Itu sebabnya agama diturunkan. Dalam contoh yang indah, Rasul memberikan gambaran bahwa Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang komponen pokoknya 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 komponen pokok. Jadi kalau Islam ini ibarat bangunan, unsur penunjang pokoknya itu 5. Mari kita analogkan Islam dengan bangunan. Kalau saudara akan membangun rumah, sebelum pasang tiang, pasang genteng, pasang jendela, apa yang lebih dulu dibangun? Fondasi. Kalau Islam ibarat bangunan, fondasinya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini fondasi. Jikalau kuat fondasi, aman bangunan. Jikalau rapuh fondasi, lentur dan luntur bangunan. Maka kuat atau tidak kuatnya bangunan Islam kita bergantung kepada keyakinan dasar tadi, fondasi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya beres sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, giat bekerjanya, jauh dari tipu menipu, jauh dari renten, jauh dari riba, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Keyakinan memberikan warna terhadap bentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa. Untuk keyakinan seperti ini, orang-orang tua kita dahulu berlinang air mata, bersimbah darah, bahkan berkorban nyawa, melaksanakan hijrah untuk mempertahankan keyakinan. Ini intan paling mahal dan ini mutiara paling berharga. Zaman boleh berubah, tapi pondasi tidak boleh goyah. Masa boleh berganti, tapi pondasi jangan sampai mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang,
dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Masih ingat cerita tentang Bilal? Masih? Mengulang kaji saja. Bilal itu budak sahaya. Ketika masuk Islam dipanggil oleh majikannya. Bilal, iya bos. Saya dengar kamu masuk Islam ya? Iya bos. Kok berani-beraninya kamu masuk Islam? Memangnya kamu budak siapa Bilal? Ya budak bos. Bos. Kamu kerja sama siapa? Sama bos. Bos. Yang gaji kamu siapa? Ya bos. Nah, kamu kan ngerti Bilal. Kamu budak saya, kamu kerja dengan saya, yang gaji kamu saya, yang beri makan saya. Kenapa? Kok beraninya masuk Islam padahal kamu belum saya kasih izin? Bos, bos boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Saya memang benar Tuhan yang gaji, tapi kan saya digaji, saya kerja. Kerja itu kewajiban saya, gaji itu hak saya. Soal keyakinan jangan ikut campur bos. Kurang ajar kamu Bilal. Biarin Bilal. Begini saja, kalau kau mau meninggalkan keyakinanmu, meninggalkan Allah Tuhanmu, kau akan kami merdekakan. Tapi kalau kau tetap dalam keyakinanmu, kamu akan saya siksa sampai mati. Bagaimana? Jangan mimpi bos. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Biar saya gugur membela keyakinan daripada hidup jadi penjilat menjual akidah. Itu prinsip. Gendeng kamu. Ayo siksa. Tangannya diikat, dihimpit dengan batu berat, dijemur dengan terik matahari padang pasir, terkelupas kulitnya, mengalir darah dari sekujur badannya, pecah bibirnya. Ayo Bilal, tetap bertuhan Allah dan kau akan mati di sini, atau kembali ke agama lama, kau jadi merdeka. Dari bibir yang pecah itu cuma keluar Allahu Ahad. Bilal budak badannya, merdeka jiwanya, maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita zaman sekarang merdeka badan kita, tapi sering budak mental dan jiwa kita, maka sejarah tidak pernah mau mencatat kita. Ma'asyiral muslimin yang saya cintai, fondasi sudah. Lalu apa lagi? Mulai memancangkan tiang. Tiangnya 5. Ada tiang namanya zuhur, asar, maghrib, subuh, isya. Tetapi agar bangunan menjadi kuat, ada tiang-tiang tambahan. Namanya rawatib dan nawafil. Rawatib itu ba'diyah atau qobliyah, nawafil itu di luar itu. Agar bangunan menjadi kuat, dibentuk pribadi lewat sholat. Apa filsafatnya? Pertama, sholat itu simbol penyerahan total kepada Allah. Kita ini sudah kontrak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah, dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Jelas? Penyerahan total itu dimulai dengan takbiratul ihram. Shalli fardal isya, Allahu akbar. Arahkan mata ke tempat kita sujud. Jangan lupa kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Sudah jadi genteng, petatang peteteng di atas. Lalu bilang, merasa capek sendiri, kata genteng,
kepada tiang, tiang kamu si enak, kata genteng, saya setengah mati di atas, kehujanan, kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya disambitin. Kata tiang, saudara genteng, ngomong jangan sembarangan ya. Kamu kira kamu bisa nongkrong dan nangkring di atas, itu gara-gara siapa genteng? Kan saya yang sokong dari bawah. Kamu jadi pejabat tinggi, jadi anggota ini, anggota itu, kami rakyat yang angkat. Jangan sudah di atas kami ditekan. Jangan agama dijadikan topeng untuk kepentingan pribadi. Berpolitik untuk kepentingan agama, ayo, tapi menjual agama untuk kepentingan politik, itu yang merusak agama. Ini kan kita lagi prihatin sedang meluncur kasus Bulog Gate 2. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat sajalah para petinggi kita sekarang bagaimana menyikapi hukum. Sebab saya dengar ada bargaining, orang takut teriak maling sapi karena DE maling wedus. Tidak berani teriak ada maling sapi karena dia maling kambing. Yang lain maling ayam, dikumpulin ternyata maling semua. Hadirin yang saya hormati, ini melukai rasa keadilan. Oleh karena itu sholat mengajarkan kepada kita, dalam posisi berdiri, lihat tempat sujudmu, jangan menteleng terus ke atas lalu lupa dari mana kita berangkat. Itulah maknanya tawadhu, rendah hati, tidak melonjak angku dan sombong. Ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza aradallahu biqaumin khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu bangsa, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada satu kelompok rakyat, walla alaihim hulama'uhum, maka yang naik jadi pemimpin adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang lemah lembut, bukan orang yang menggunakan kekerasan dan tiran, sedikit-sedikit main pecat. Itu terlambat lahir. Mestinya lahir di zaman Hitler, mestinya lahir di zaman Benito Mussolini, atau kalau mau lebih klasik lagi di zaman Fir'aun. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada satu masyarakat, satu bangsa, satu negara, naiklah orang-orang yang santun, yang ngayomi, yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk kepentingan rakyatnya, mampu memberikan keteladanan. Saya tertarik dengan pidato Presiden Cina pada saat dilantik. Cina, Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya, berikan saya 100 peti mati, yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan, hulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan. Itu ciri demokrasi. Lalu waqadha bainahum ulama'uhum, yang memutuskan hukum adalah pakarnya, ulamanya, mengambil keputusan secara profesional sehingga rakyat beroleh apa yang namanya kepastian hukum, merasa hidup terlindungi, aman dan nyaman. Lalu yang ketiga, wa ja'alal mala fi askhiyaihim, peredaran harta
pergerakan ekonomi berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang tidak mau kaya sendiri, tidak mau senyum di atas penderitaan orang lain, menari di atas bangkai saudaranya. Hadirin yang saya hormati, ini cirinya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza aradallahu biqaumin syarran, apabila Allah menghendaki kejelekan, keburukan bagi satu bangsa, walla alaihim sufahauhum, yang naik jadi pemimpin orang-orang durjana, orang-orang kurang ajar, tapi dipoles dengan topeng yang bagus. Ini musim topeng. Musim apa? Topeng. Topeng itu apa perlunya? Menyembunyikan wajah asli. Sekarang ini Dracula berwajah Arjuna. Ini musim topeng. Kita rakyat harus hati-hati dan punya filter, mampu memilah dan memilih. Walla alaihim sufahauhum wa qada bainahum juhaluhum, yang memutuskan hukum, yang mengambil keputusan orang-orang bodoh. Wa ja'alal mala fi bukhalaihim, peredaran harta, peredaran ekonomi jatuh di tangan orang-orang yang bakhil, yang tidak punya konsep menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita kembali kepada tiang. Ini kan lagi cerita tiang tadi ya. Kalau sedang berdiri, lihat tempat sujud, jangan menteleng terus ke atas. Terserang penyakit tamak bin rakus alias serakah. Nah, selesai. Anggota badan yang paling terhormat ini kepala. Ketika sujud, sama rendahnya dengan telapak kaki. Allahu Akbar, yang besar cuma Allah. Apa bedanya saya dengan saudara? Tidak ada, kecuali saya ngomong saudara dengerin. Kita sama-sama beribadah, sama-sama mencari nilai tambah di hadapan Allah. Apa saya lebih penting dari saudara? Belum tentu. Apa saya lebih hebat dari saudara? Belum tentu. Perasaan lebih penting, lebih hebat, lebih jago setan. Jelas? Ayo tundukkan kepala, dia sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Yang besar cuma Allah. Allahu Akbar. Lalu diakhiri dengan menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Menebarkan salam, mewujudkan rasa aman, damai, bukan menimbulkan keresahan. Hadirin yang saya hormati, ini karakteristik kita. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, ajaran salam diterjemahkan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Pertama, ufsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam itu bukan cuma kalau ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, itu zahirnya. Tetapi hidup di tengah masyarakat memberikan rasa aman, rasa damai, menjadi pengayom bagi lingkungan, menjadi rahmah bagi semesta. Dalam Islam jangankan manusia, binatang saja dilindungi kok. Betul? Betul? Coba kalau belajar istinja itu kan makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Pertama, melindungi binatang yang ada dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara kencingi ada semut sedang rapat. Membahas Bologet jilid 2. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Ada hadis, kalau kamu menyembelih hewan, sembelilah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Ini ajaran apa? Ajaran tentang peri kebinatangan.
rahmatan, memberikan rahmah, salam, keselamatan dan kedamaian kepada masyarakat lingkungan. Itu misi seorang muslim.